Hello, good morning kids. Selamat pagi semuanya. How was your day? Are you still healthy? I hope so. Do you still have spirit to continue our lesson? Yeah, I hope you still have spirit to continue our lesson for today. Nah, today we have a new topic. Hari ini kita punya topik yang baru. It's about animals. Hari ini kita akan belajar tentang hewan-hewan, about animals. Nah, tugas kita bukan mau buat vocabulary about animals lagi ya, not about it. Bukan lagi miss nggak lagi minta kalian untuk buat kosakata tentang daftar-daftar nama hewan. No, it's you have studied, you have learned about it from grade 1 until grade 5. Miss yakin dari kelas 1 sampai kelas 5 kalian pasti sudah belajar tentang nama-nama hewan, ya kan? Nah, now in grade 6, sekarang di kelas 6 ini, today we will learn how to describe the animals. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mendeskripsikan. Bahasa Indonesia mendeskripsikan itu artinya ngapain ya? Describe, menggambarkan hewan, bukan menggambar melukis, tapi mendeskripsikan, menjelaskan gambaran hewan itu seperti apa, ya. Nah, untuk sebelum Miss mulai penjelasan, sebelum Miss lanjutkan penjelasan Miss, please open your stairway book. Coba buka bukunya semuanya, buku stairway-nya. Di situ Miss minta, di modul kita Miss minta, please read your textbook, your stairway book. Coba baca bukunya dulu from page 57 until 61, dari halaman 57 sampai 61. Okay? I will give you time to read the text. You can pause my video and then continue my video after you finish read the text. Okay? Boleh di-pause-kan sebentar video Miss, kemudian nanti lanjutkan setelah kalian sudah selesai membaca di halaman 57 sampai 61. Ya, halaman 57 you can read the dialogue. Kalian boleh baca dialognya dulu. Kalau nggak tahu artinya, silakan cari tahu artinya. And then page 60 and 61, halaman 60 sampai 61 yang teks ada 4 paragraf juga kalian baca dulu. Dan kalau nggak tahu artinya, silakan cari tahu dulu artinya. Oke? Nah, from all the text that you have read, nah dari semua teks yang sudah kamu baca, how to describe the animals, bagaimana menjelaskan, bagaimana cara kita mendeskripsikan hewan in English, bagaimana cara kita mendeskripsikan hewan-hewan dalam bahasa Inggris. Iya, semuanya diawali dengan kata it. Why? Kenapa harus diawali dengan it? Iya, subjek pengganti hewan, subjeknya untuk hewan itu subjek penggantinya adalah it. Ya, untuk benda yang tidak diketahui jenis kelaminnya, gendernya. Jadi kalau dia tidak diawali dengan nama hewannya, berarti dia diawali dengan it. Kemudian verbnya, since it is third singular person, karena subjeknya it itu adalah orang ketiga tunggal, maka nanti subjek verbnya, kata kerjanya semuanya ditambahkan dengan s. Ya, makan, eat menjadi eats, ya kan? Kemudian apa lagi? Help, membantu menjadi helps, dan lain sebagainya. Semua nanti kata kerjanya. Jadi pasangannya kalau nggak it is, berarti dia pasangannya kata kerjanya semua ditambahkan dengan s, karena it itu subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Next, yang selanjutnya, usually biasanya what do we tell in a description? Apa sih yang mau kita beritahu pada saat kita mendeskripsikan hewan? Oke, the first, yang pertama adalah yang kita beritahu adalah physical appearance. Physical appearance itu artinya adalah bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya, ya kan? How many legs does it have? Ada berapa banyak kakinya? How is the fur? Bagaimana bulunya? How is the body? Bagaimana bentuk badannya? Is it fat or is it small? Is it big? Apakah badannya besar, kecil, kurus, dan lain sebagainya, ya kan? Nah, jadi yang pertama dikasih tahu itu adalah physical appearance. Jadi bentuk tubuh apa yang paling mencolok? For example, ya kan?
Kayak ular, dia tidak punya kaki. Nah, itu termasuk dalam physical appearance. Kayak kanguru, dia punya kantong di badannya, di perutnya. Itu physical appearance. Or elephant has trunk, gajah yang punya belalai, itu termasuk physical appearance ya. Nah, jadi nanti pertama yang mau kalian jelaskan itu adalah bentuk tubuhnya. Apa yang menjadi ciri-ciri bentuk tubuhnya? And then next, what do we tell about in description? Apalagi sih yang mau kita kasih tahu dari description? Iya, it's food and habitat. Makanannya dan tempat tinggalnya, ya kan? Dia tinggal di mana? For example, lion, singa, tinggalnya di mana? In a forest. Makanannya apa? What does it eat? Dia makan apa? Itu ya kan? Dia makan lion eats meat. Singa itu makanannya daging atau hewan yang lain. Dia pasti carnivore ya kan, makan daging. Kemudian for example, what other example ya? Apa contoh yang lain? Crocodile, buaya. Where does it live? Di mana dia tinggalnya? Habitatnya di sungai. And then what does it eat? Apa yang dia makan? Sama juga ya kan, hewan lain makan daging. For example like that. Cow, sapi, di mana dia tinggalnya? Bisa ada di peternakan, in a farm. What does it eat? Apa yang dia makan? Rumput, ya kan? Nah, so the second is habitat and food. Makanan dan habitatnya, tempat tinggalnya, oke? And then what else? Apalagi sih yang bisa kita jelaskan dari description about animal? Apalagi yang bisa kita jelaskan dari deskripsi hewan? What does it produce? Dia menghasilkan apa? Productionnya, hasil. Dia menghasilkan apa? For example, kayak tadi cow. Cow produce milk, produce meat. Kayak sapi, dia menghasilkan susu, menghasilkan daging. Chicken produce egg, produce meat. Dia menghasilkan kayak ayam, menghasilkan telur, menghasilkan daging. Nah, jadi yang kedua adalah productionnya. What does it produce? Apa yang ketiga ya? Apa yang dia hasilkan. Kemudian bisa juga if special characteristic. Yang terakhir itu adalah special characteristicnya. Apa sih ciri-ciri khusus yang melekat sama dia? Ya, apa ciri-ciri khususnya? For example, lion. Kayak tadi singa. Apa ciri-ciri khususnya? Oh, dia punya gelar. Ya kan, dia dikenal, lion is known as the king of forest, ya kan? Singa itu dikenal sebagai raja hutan. Itu ciri-ciri khusus yang melekat sama dia, ya kan? Or like peacock, kayak merak, ya kan? It has a beautiful fur. Dia punya bulu yang sangat indah. Or like buffalo, kayak kerbau. Apa ciri-ciri khususnya? It can help farmer. Dia bisa menolong petani untuk membajak sawah. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi ada beberapa yang bisa kita jelaskan. Sebenarnya ada banyak lagi yang bisa kalian jelaskan dari description. But the main point is there are some main points in here. Tapi di sini ada menjelaskan beberapa poin-poin pentingnya. Diawali tadi physical appearance, yaitu bentuk tubuhnya. Kemudian the second is food and habitat, ya, makanan dan habitatnya. Yang ketiga adalah productionnya, dia menghasilkan apa. And then special characteristic, ciri-ciri khusus yang dia punyai, yang ada hanya sama dia, ya kan? Now sekarang tugas kita, we will do our English project. Hari ini kita akan buat English project kita, project bahasa Inggris. Nah, I want you to describe 5 animals. Miss mau kalian mendeskripsikan 5 hewan. Nah, tapi bukan sembarangan hewan, nggak asal-asalan suka-suka asal comot, tidak ya. I give you the term and condition. Dari situ Miss kasih ada syaratnya adalah kalau kita lihat di modul mendeskripsikan hewan
vertebrate. Hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata. Ya, jadi kalau kalian balik ke natural science, kalau kita kembali ke pelajaran IPA, there are two kinds of animals. Ada dua jenis hewan. The first is vertebrate and the second is invertebrate. Ada dua jenis hewan dikelompokkan menjadi dua. Vertebrata, hewan yang mempunyai tulang belakang, dan invertebrate, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Vertebrate has a backbone and invertebrate doesn't have backbone. Nah, yang Miss mau adalah kita menjelaskan hewan vertebrate atau memiliki hewan yang memiliki tulang belakang. Apa aja sih itu, Miss? Iya, the first is mammals. Yang pertama itu adalah hewan mamalia atau hewan menyusui. The second is fish. Yang kedua adalah jenis-jenis ikan. Yang ketiga birds. Birds itu adalah unggas. Jadi segala jenis unggas, ayam, hen, cock, hen, chicken, duck, bebek, swan, angsa itu termasuk ke dalam jenis unggas. And then reptile, hewan reptilia, hewan yang merayap atau melata ya. And then the last, amphibians. Amphibians, hewan amfibi adalah hewan yang bisa tinggal both on land and in water. Hewan yang bisa tinggal di darat dan di air. Nah, now I want you to give an example of each kind of vertebrate. Dan di sini Miss mau kalian kasih deskripsi hewan, contoh hewannya adalah masing-masing dari hewan vertebrata tersebut ya. Jadi you give an example, one for mammals, one for fish, one for birds, one for reptiles, and one for amphibians. Okay? What do we need? Apa aja yang kita butuhkan? The first, you take a piece of kertas geruk, and then you take your stationery. You can take your ruler and then take your pen, pencil, and etc. Your stationery, alat-alat tulis kalian. And then kalian juga boleh tambahkan, you can add coloring pen and origami paper, terserah untuk kreativitas kalian. Okay? The main poin utamanya, the first don't forget to write down your name on the top. Jangan lupa untuk tuliskan nama kalian dulu di atas ya. The first column write down number. Nanti di kolom pertama kalian buat nomor. And then the second column is kind of vertebrate, jenis-jenis vertebratanya. And then the third is the animals, the name of the animals, nama hewannya. The fourth is description. So you should describe each animal minimal in 4 sentences. Kalian harus jelaskan masing-masing hewan, deskripsikan masing-masing hewan minimal dalam 4 kalimat. Paling sedikit 4. It can be more than 4 sentences, but not less than 4 sentences. Ya, boleh lebih dari 4 kalimat, tapi jangan kurang dari 4 kalimat. And then the last, yang paling terakhir, stick the picture. Dan yang terakhir adalah kalian tempelkan gambar dari masing-masing hewannya. Miss, can I draw it by myself? Miss, boleh nggak aku gambar aja? Karena kalau nanti aku harus ngeprint, aku harus ke warnet contohnya. Boleh kalau gambarnya bagus, silakan gambar dengan baik. Buat gambarnya sendiri pun juga boleh. Oke? Nah, in here di sini Miss akan kasih contohnya. Nah, for mammals, untuk hewan mamalia, I choose elephant. Di sini Miss kasih contohnya adalah gajah. For fish, untuk jenis ikan, I take the general one, fish. Di situ Miss ambil contohnya adalah yang hewan yang secara umum yaitu ikan. Bird, untuk kategori unggas, I choose chicken. Di sini Miss buat contohnya adalah ayam. And for the reptiles, untuk kategori reptil, itu Miss pilih snake, ular. And the last for amphibians, dan untuk hewan amfibi, Miss ambil contohnya crocodile, buaya, ya. You can take the same example with me, but it's better you take the other example. Ya, kalian boleh pakai contoh yang sama dengan Miss, contoh hewannya, boleh juga, tapi alangkah lebih baik kalian kasih contoh hewan yang lain. And the description should not be same with me, ya.
deskripsinya tidak boleh sama dengan contoh yang Miss buat. Oke? And tadang. Nah, nanti kira-kira seperti inilah, this is the result of your English project. Nanti kira-kira seperti inilah hasil English project kalian ya. Nah, you can make it based on your creativity. Kalian buatlah sekreatif kalian mungkin, sebagus mungkin ya. Nah, penilaian Miss 70% itu berdasarkan konten, isinya dan 30% is the creativity. Ya, 30% itu adalah kreativitas kalian. Oke, hiasannya kah atau kerapiannya kah, itu masuk ke dalam situ ya. Nah, jadi jangan asal comot, jangan nanti semua suka-suka. Contoh hewannya semua mammal, semua hewan mamalia semua. Hewan yang pertama dog, hewan yang kedua cat. Dog and cat itu sama-sama mammals, jangan pula digabung semuanya ya. Jadi kalau tidak tahu, kalian buka lagi bukunya atau kalian boleh searching apa contoh-contoh masing-masing hewannya, oke? Nah, this project will be submitted to school on 25 September 2021 ya. Jadi tugasnya ini ada sekitar hampir 2 minggu, around 10 days, sekitar 10 hari ya, 2 minggu ya. Nah, kalian kumpulkan di hari Sabtu tanggal 25 September. So this week there will be no assignment will be submitted. Jadi minggu ini nggak ada tugas yang akan dikumpulkan, nggak ada tugas bahasa Inggris yang mau dikumpulkan. But this English project, tapi English project yang ini nanti akan dikumpulkan di hari Sabtu tanggal 25 September. Jadi waktunya masih panjang, bukan berarti bisa ditunda-tunda tugasnya, tapi kerjakanlah. Justru semakin panjang waktunya, semakin bagus juga hasil yang Miss terima ya. Jangan nanti ada yang ngumpulkan asal-asalan, apalagi udah diremes-remes nanti kertas jeruknya ya. Ngumpulnya udah macam ngumpul bungkus belacan ini ya. Jadi semakin panjang waktunya, maka semakin bagus juga lah yang hasil yang kalian kumpulkan. Oke? That's all for today. Sekian pembelajaran kita buat hari ini. If you have some questions, you can text me directly by WhatsApp. Kalian boleh, kalau ada masih yang tidak jelas atau yang kurang dimengerti, boleh langsung hubungi Miss. Oke? That's all for today. Sekian pembelajaran kita buat hari ini. Thank you for join my class. Terima kasih sudah mengikuti kelas Miss. See you next week. Bye bye.